Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Studio 0 SKS. Di studio ini kita akan banyak bercerita tentang kisah-kisah di studio, di kelas dari program studi Kreatif Tekstil dan Mode Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Saya, Morina Rosandini, salah satu dosen di program studi Kreatif Tekstil dan Mode, akan membantu dan membersamai kalian, teman-teman semua di sini, mengenai kisah-kisah yang terjadi di program studi. Kan? Nah, kenapa sih namanya Studio 0 SKS? Jadi, di program studi Kreatif Tekstil dan Mode ini ada tuh satu mata kuliah yang menjadi momok bebannya cukup besar baik bagi dosen maupun mahasiswa, yaitu namanya kelas studio. Biasanya SKS itu sampai 5 ya. Jadi memang cukup berat. Nah, sekarang dibuatlah Studio 0 SKS. Studio tanpa beban, studio tanpa nilai. Jadi siapapun yang masuk di studio ini pokoknya bisa lebih bebas ya, tidak ada penilaian. Kita bisa curhat bebas, kita bisa cerita bebas. Pokoknya segala kisah yang akan kita ceritakan di sini tanpa penilaian dan tanpa judgement apapun ya. Jadi kita akan bercerita banyak hal. So, di episode kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial nih, salah satu alumni kita angkatan 2015 yang pada masa dia berkuliah itu menorehkan banyak prestasi bagi prodi, luar biasa. Dan juga sekarang sudah jadi alumni pun banyak prestasinya. Pengen tahu siapa dan bagaimana? Ini dia bintang tamunya ya. Kita panggil dulu. Nah, ini dia bintang tamu kita, bintang tamu banget ya, Ristiani Ufarisa. Yeay, tepuk tangan banget ya. Studio 0 SKS di episode 1 ini ketemu sama Kak Risti. Saya manggilnya Kak Risti aja ya, biar saya lebih muda. Iya, apa? Kak Risti ini, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, diundang karena pada masa kuliahnya dulu banyak sekali menorehkan prestasi buat prodi. Aduh. Jadi malu. Risti sekarang gimana sih tinggalnya? Sekarang aku masih stay di Bandung, ngekos di sini. Oh, di kosan di Bandung ya? Di Bandung. Aslinya sebenarnya Risti ini adalah pemudi kebanggaannya Bangka Belitung. Babel ya? Siapa yang dari Bangka Belitung? Belitung, Babel, tapi khususnya di Pulau Belitungnya. Bukan Babel ada 2 tuh, ada Bangka sama Belitung. Nah, aku di Belitungnya. Di Belitungnya. Yang ada apa tuh sekolahnya itu di Bangka atau di Belitungnya ya? Ya, Belitung. Itu di kabupaten aku, Bu, di Belitung Timur. Oh, pas banget ya di situ ya? Pas banget, satu kabupaten sama aku, Belitung Timur. Iya, di yang Laskar Pelangi. Aduh, sejujurnya saya kalau ngeliat Risti udah pulang ke kampungnya, lihat Instagramnya kan persirik, geng. Ya ampun, seru banget Risti ya kalau misalnya pulang ya. Iya, makanya kangen banget, udah setahun lebih ini aku nggak pulang. Nanti kalau corona ini selesai, pokoknya yang pertama aku lakukan adalah pulang. Serius, setahun lebih ya? Dari setahun dari TA, dari TA, Lebaran tahun kemarin terakhir aku pulang tuh, Bu. Jadi abis TA sampai sekarang udah nggak pernah pulang lagi ke Belitung. Belum gitu. Paling ketemu waktu wisuda ya sama keluarga di sini. Ketemu sama keluarga pas wisuda. Luar biasa. Inilah warga negara yang baik ya, saudara-saudara, tidak pulang demi corona, demi menjaga semuanya. Terima kasih ya Risti ya sudah hadir di sini dan sudah bersedia. Dari kemarin saya ngomongin Risti mau dong jadi pembicara di sini. Mau dong diundang di sini. Makasih ya. Iya, sama-sama Bu. Makasih juga udah ngundang aku. Padahal kan aku baru rumahan rengginang. Tidak. Biar rumahan rengginang tapi ada glitter-glitternya ya. Jadi aduh. Aku sih garing banget gue. Nah, sebelum kita bercerita lebih banyak lagi, kita nih punya tema di podcast edisi pertama, episode pertama ini adalah how to boost your confidence on your artwork. Karena Risti ini ya, kalau teman-teman ngelihat ya Instagramnya, coba ceki ya di @ristiafarisa sama @by_ristiafarisa, itu lucu banget ya, berkarakter sekali. Emang selama di kuliah juga karakternya udah mulai kelihatan ya Risti, arahnya mau kemana. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya statement art dari atau statement karya-karyanya Ristia sendiri tuh yang kayak gimana sih Ris? Karakternya atau karakternya? Sebenarnya aku juga
bingung sih ya Bu, dari dulu kayak dari awal berkarya, dari awal karya banget semester 1 tuh aku emang selalu bikin karya tuh yang berwarna gitu, dan teman-teman aku pun juga mengenalnya aku dengan yang warna-warna cerah, yang bold, yang pop culture gitu Bu. Jadi kesininya aku justru dapet insight itu dari teman-teman aku kan, dari teman-teman sekelas, terus yang pada bilang awalnya aku nggak mengatakan itu karakter aku gitu Bu, tapi malah dari orang luar sendiri bilang ini warna lu banget Riz, ini warna kamu banget. Jadi kayak aku tersadar dari situ, oh ternyata orang-orang ngelihat aku tuh karakternya kayak gini gitu, kayak yang berwarna, yang cheerful kayak gitu. Jadi awalnya dari Rizky sendiri yang kesukaannya gimana, tiba-tiba teman-teman mendukung dan akhirnya terbentuklah itu ya. Sebenarnya subjektif banget kan ya Bu ya, kalau berkarya dengan apa yang kita suka itu sebenarnya subjektif banget. Tapi kesininya justru itu jadi satu pegangan, kesininya baru belajar oh ternyata dalam berkarya tuh nggak boleh subjektif banget, tapi udah ada pegangan nih sukanya tuh arahnya ke mana gitu. Bener banget. Nah itu yang akan kita bahas kali ini ya, bagaimana sih cara atau tips supaya bisa menumbuhkan karakter itu dan menjaga itu menjadi sebuah kepercayaan diri dalam diri. Kadang kendala mahasiswa kebanyakan gitu ya Riz ya, nggak pede, terus belum nemu nih karakternya kayak gimana gitu. Nah sekarang kita akan coba sedikit bahas. Sebelumnya pengen baca dulu CV ya, CV dari Kak Risti ini. Aduh saya ngebaca aja udah deg-degan nih ya, banyak banget prestasinya Masya Allah. Tahun 2015 ini Risti masuk di TELU tepat waktu cum laude juga ya. Risti selama 2019 lulus dengan lancar, dengan karyanya yang luar biasa yang juga terinspirasi dari daerahnya. Coba cek-cek ya itu TA-nya tentang apa. Di Open Library mungkin nanti kapan-kapan bisa cerita tentang TA-nya ya di YouTube-nya ya. Oh iya, boleh. Nanti aku menceritakan. Risti tuh punya YouTube ya, gengs ya. YouTube-nya ada promosi Bu. Udah beberapa video itu lucu dan menggemaskan banget. Apa ya? Namanya sama kayak nama Instagram aku Bu, Ristia Farisa. Ayo, boleh dilihat, datengin ya. Ya, aduh promosi. Aku juga di YouTube ada bahas-bahas tentang KTM gitu Bu, kayak dari semester 1. Pokoknya udah semester 4 aku bahas. Soalnya lumayan banyak, nggak banyak banget, lumayan ada yang suka nanya gitu loh Bu, tentang masuk KTM tuh harus bisa gambar nggak, pokoknya banyak yang nanya deh buat yang baru mau masuk gitu. Makanya aku bikin channel YouTube itu buat sharing teman-teman biar udah pada nggak nanya, udah nonton aja YouTube gitu. Luar biasa. Ayo datang ke Ristia Farisa ya di YouTube-nya, channel YouTube-nya. Kalian pasti bakal dapat banyak insight di sana, Ci. Di Instagram-nya juga followersnya udah banyak banget. Ya Allah, berapa followersnya, Bu? 6.000 ya? Enggak, baru dikit banget Bu, baru dikit. Malu. Nah, lanjut ya. Ini baru baca CV ya, tapi sambil cerita-cerita lah ya. Nah, Risti itu pernah punya banyak pengalaman di bidang fashion tuh banyak, mulai dari pernah jadi wardrobe sponsor di The Vaganza Indosiar, di wardrobe Ivan Gunawan, Ria Ricis, Panggung Gembira dan lain-lain. Ini kebanyakan di TV ya waktu itu jadi wardrobe TV. Masa kuliah ya? Ya, waktu kuliah itu Bu. Waktu semester 7, semester 8. Jadi pas kuliah, Risti udah mulai banyak juga berkecimpung di dunia wardrobe sebenarnya waktu itu ya? Udah mulai merintis. Luar biasa, bagaimana itu caranya ya? Coba tipsnya apa ya? Nah, karena kalau untuk TV itu awalnya kan aku beberapa kali ikut lomba Bu. Nah, kan bajunya itu lumayan nggak artsy juga, maksudnya nggak mungkin dipakai untuk sehari-hari gitu, baju ini tuh baju yang buat lomba. Nah aku tuh berpikir sayang banget nih baju kalau cuman abis lomba terus nganggur kan. Nah jadi pertama kalinya itu aku inisiatif buat ngehubungin salah satu wardrobe TV Bu, yang pertama kali itu yang Indosiar itu. Yang pertama kali aku yang ngehubungin mereka, yang menawarkan diri gitu Bu. Dan itu pun free, jadi aku nggak dapat bayaran, cuman dapat feedbacknya dari mereka tuh ditulis gitu loh Bu, jadi ada kredit wardrobe siapa gitu. Iya. Di TV-nya ya ada tulisannya ya? Iya, di TV-nya. Jadi aku mah kayak ya udahlah nggak apa-apa banget gitu, kayak ya udah deh nggak dapat fee, yang penting
pengalaman dulu gitu. Baju aku masuk TV kan suatu kebanggaan banget gue dulu mah. Iya banget. Baju aku masuk TV Iya. gitu. Begitu ada namanya lagi walaupun kecil tapi. Iya ada namanya gitu wardrobe. Udah jadi kayak desainer beneran kan. Nah itu tuh pertama kali aku yang hubungin mereka. Nah ternyata wardrobe TV itu mereka saling berhubungan gitu loh Bu, walaupun antar beda stasiun TV. Walaupun beda stasiun TV, tapi mereka berhubungan, jadi saling ngasih kontak gitu Bu. Jadi tiba-tiba, padahal aku cuma ngehubungin satu wardrobe, tapi tiba-tiba seminggu atau 2 minggu sebelumnya tuh wardrobe pada datang gitu Bu, menawarkan kayak kerjasama, mau nggak jadi sponsor kita gitu. Tiba-tiba banyak yang akhirnya datang ya. Tiba-tiba kayak jadi memang inisiatif awalnya itu ya yang menghubungi stasiun TV, kemudian berikutnya menjalarlah kemana-mana dan akhirnya hampir semua nih, Trans TV, Indosiar tadi ya, MNC TV dan lain-lainnya banyak banget nih sih. Vivo pas ada acara Vivo F1 launching, Jawa Post Magazine, semuanya banyak banget ini ya. Kalau yang bagian dan itu dilaksanakan pada saat sedang kuliah ya, luar biasa guys. Nah, yang menariknya tadi Rizky bilang tuh awalnya pada saat ikut-ikut lomba ya, jadi karya itu justru muncul ketika Rizky ada dan muncul ketika Rizky ikut lomba. Memang saya juga experience ikutan lombanya banyak banget, wow. Ya itu memang Rizky sempat menjadi mahasiswa yang tercatat dan mencatat prestasi paling banyak di TLU, di FIK khususnya di program studi kreatif dan mode. Lombanya banyak banget nih achievementnya. Best 10 finalist of Sakura Collection Asia Students Award in tahun 2018. Kemudian ada favorite winner of Mode's Young Designer Competition MYDC ya, ini ya MYDC 2018. MYDC Bu. Terus first runner up hijab look RCTI 2018. Ini seru banget ya gitu ya. Soalnya sempat ke studio dan syuting sama fashion designer ya di sana ya. Dan saya inget banget yang dilaksanakan Rizky waktu mau TA ya? UAS itu waktu UAS banget. Aku sedangkan harus karantina kan di Jakarta, sedangkan aku kuliah di Bandung lagi UAS. Itu benar-benar kayak kewalahan banget. Gila, tapi sampai Rizky curhat ya Bu, gimana inilah. Dan saya alhamdulillah ya, misalnya Prodi tetap mendukung itu. Ya intinya mah ada strateginya supaya jalan, UAS pun tetap jalan. Nah, menarik sih ikut lomba. Itu kenapa sih mau ikut lomba? Karena kuliah kan ribet banget, Riz. Maksudnya Rizky tahu sendiri ya di prodi kita tugas lumayan ya. Iya. Tugas juga penuh perjuangan. Kenapa sih pengen ikut lomba? Apa motivasinya? Motivasinya pengen ikut lomba sebenarnya ya Bu, dari awal masuk kuliah itu emang udah tertarik gitu. Nanti waktu aku masuk kuliah, aku tuh mau motivasinya mau runway Bu, mau fashion show gitu. Udah ada dari awal ya itu ya. Jadi waktu semester 1 kan aku tuh nonton Jakarta Fashion Week gitu Bu. Jadi dari nonton Jakarta Fashion Week itu kan nonton desainer runway, fashion show yang di Senayan City. Nah dari situ tuh aku mikir kayak pengen banget fashion show, tapi kayak nggak mungkin ya masih lama banget. Nah terus aku menemukan di semester 5. Jadi aku baru pertama kali ikut lomba itu semester 5. Terus aku mikir, aku tuh kayaknya bisa deh fashion show gitu, runway. Sebenarnya mimpinya kecil banget pengen runway gitu. Kalau aku menang lomba gitu Bu. Iya bener. Ikut lomba. Sebenarnya motivasinya nggak tahu sih itu benar apa enggak. Cuman pengen runway aja gitu. Jadi emang dari awal pada saat masuk udah kayak yang melihat referensi itu penting banget sih. Ini salah satu insight-nya juga. Rizky banyak banget lihat referensi dan baca-baca. Kalau selama Rizky di sekolah pun saya taunya gitu ya, sekolah lagi kuliah. Sering baca-baca, sering cari referensi sebanyak mungkin dari Siana. Setelah itu benar. itu jadi patokan, jadi impian dan terbukti ya. Belum lulus sudah runway, bener nggak? Aduh, benar Bu, semester 5 atau pertama kali. Tuh, ketika kita punya impian yang besar, motivasi yang besar, tercapai akhirnya ya di semester. Iya. Jadi semester 1, 2, 3, 4 mungkin fokus dulu ya kali ya di beradaptasi kondisi. Iya benar, beradaptasi dulu dengan tugasnya yang Masya Allah.
Alhamdulillah ya bisa dijalani. Kemudian di semester 5 ikut lomba. Dan gimana tuh rasanya pertama kali ikut lomba, menang nggak? Pertama kali ikut lomba itu masuknya cuman 10 besar Bu, pokoknya dari beberapa dari 15 finalis aku tuh masuk 10 besar, tapi udah runway kan waktu itu. Pertama kali itu runway lomba di Bali. Pertama tuh Sakura. Udah langsung di Bali. Di Bali itu pertama kali Sakura. Nah, setelah ikut yang pertama itu Bu, kayak muncul suatu ketagihan gitu, edit gitu Bu. Pengen lagi. Jadi aku udah bilang kan sama teman-teman aku, kan karena aku lumayan kayak capek sendiri gitu Bu, udah bilang kayaknya aku nggak bakal ikut lomba lagi deh. Tapi kalau lihat poster lomba itu tuh gatel gitu, pengen apply. Iya, ketagihan itu ya. Emang ketika kita udah selesai ikut lomba, terus apalagi sempat menyabet juara atau minimal 10 besar, kalaupun nggak menang juga biasanya tuh kadang suka ada penasaran banget, ya nggak? Iya, bener penasaran. Kayak sebenarnya kalau lomba itu nggak harus menang sih Bu, yang aku cari itu bener-bener aku banyak banget dapat dari lomba. Pertama aku dapat kenal sama orang-orang yang di luar kampus. Yes. Itu bener-bener dapat insight baru, dapat teman baru, channel baru kan, karena aku mikir kalau di dunia kreatif ini salah satu hal yang paling penting itu juga adalah channel. Jadi dari lomba aku bener-bener banyak gitu dapat channel baru, teman baru, kayak gitu deh. Iya bener banget. Jadi salah satu yang dikejar juga bukan hanya sekedar menangnya ya, tapi ternyata di balik itu ada yang lebih dari menang itu sendiri, yaitu channel itu sendiri. Sampai benar. Risti tuh banyak banget kenalannya ya, dia hampir di seluruh pelosok Indonesia. Iya. Iya bener Bu, masih ada yang sampai deket sampai sekarang, dan itu bener-bener sharing tentang fashion sekarang, bener-bener guna gitu. Kan kalau misalkan menang, emang itu tujuan buat lomba tuh menang, tapi sebenarnya bukan itu tujuan main utamanya. Sebenarnya kenal orang tuh lebih dari menang sih menurut aku. Wow, quote yang bagus tuh. Menang jadi tujuan, tapi satu hal besar di depan sana adalah kita ketemu sama banyak orang ya, Riz. Saya sepakat banget sih, Riz. Jangan-jangan orang yang kita ketemui pada saat itu bisa jadi partner kita di masa yang akan datang. Benar banget. Memberikan banyak informasi macem-macem. Berarti benar. hanya sekedar kenalan berarti ya, tapi di maintenance. Apa ya? Benar. Di maintenance. Jadi benar-benar tetap keep in touch gitu ke mereka tuh. Jadi sampai sekarang Bu, kalau misalkan kita menang benar-benar satu kebanggaan, tapi saat itu aja gitu Bu. Tapi kalau misalkan kita tetap keep in touch sama orang-orang yang finalis kita lomba, benar-benar sampai sekarang kita bisa kerja bareng, bisa sharing bareng, bisa tahu tentang gimana sih dunia fashion sekarang tuh. Aku benar-benar ngerasa itu gitu Bu. Sama teman-teman aku tuh, kayak sama Aksan, aku bilang teman aku tuh, dia benar-benar ngasih insight yang sampai sekarang tuh berguna gitu aku ngerasanya. Nah itu dia, sepakat sih, suka banget deh kata-katanya tadi. Aduh. Jadi mungkin cuma sehari 2 hari ya, orang bakal lupa. Tapi yang namanya touch dengan orang-orang yang ada di sekitar sana itu priceless ya, Riz ya. Benar. Membawa kita, wow, sih jadi sangat terinspirasi juga nih ya. Ya menjaga sangat penting ya, Riz ya. Makanya iya benar. Sekarang karena komunikasi itu, menjalin komunikasi dan lain-lain. Ini gengs ya. Jadi nggak cuma ikut lomba loh, nggak cuma ngejar sesuatu di depan sana, tapi hal itu yang mungkin kita bisa dapat juga akhirnya. Benar. Jadi sekarang Risti lagi sibuk apa sih? Kalau saya lihat nih ya di Instagramnya, Risti lagi sibuk usaha. Kenalin dong nama brandnya apa ya? Jadi aku tuh dari semenjak selesai TA gitu, aku nggak memutuskan buat kerja di orang gitu Bu, nggak nge-apply. Jadi aku belum pernah nge-apply kerja di brand apa. Jadi emang aku memutuskan untuk fokus ngebangun brand sendiri gitu Bu. Okay. Nah, yang pertama itu aku sekarang tuh megang Popils. Nah, Popils ini sebenarnya udah aku bangun, udah aku bikin sejak aku masih kuliah sebenarnya. Oh iya. Tapi Iya. Lagi-lagi karena lomba, karena tugas kampus yang Masya Allah, jadi kepecah gitu Bu. Jadi nggak terlalu fokus. Jadi buat kayak seneng-seneng aja gitu jualannya. Nah, itu Popils. Kayak apa media untuk Risti menyalurkan banyak hal ya di Popils itu ya? Iya benar.
Benar. Jadi aku bikin Popils ini dari aku semester 5 Bu sebenarnya. Jadi aku udah punya brand ala-ala lah bilangnya gitu ya. Si Popils ini dari kuliah. Nah, semenjak selesai TA aku mulai fokus nih ke brand Popils. Nah, juga aku sekarang megang ini Bu. Jadi aku bikin brand ala-ala juga sama teman aku, sama Wardah. Oh iya, sama Wardah ya. Jadi brand sebenarnya awalnya brand tas, tapi kesininya jadi kayak menjual apa yang lagi dibutuhkan gitu loh Bu. Jadi brand Popils, terus 10, dan juga aku sekarang tuh megang sebenarnya brand saudaraku Bu, tapi aku yang handle gitu. Jadi belakangnya aku yang handle kayak ngurus kontennya, terus ngurus produksiannya, kayak ngehandle belakang layarnya gitu. Dia sih tukang jadi ada 3 sih kalau untuk brand Bu, ada Popils, 10, sama Yela Store namanya. Laya Store. Popils, oke. Aduh malu. Udah terkenal. Popils 10. Terus Yela Store namanya. Laya. Yela Store. Yela Store. Coba Kings ya di apa di follow Instagramnya. Di follow Instagramnya di follow. Terus tuh aku juga ini Bu sekarang tuh apa sih namanya, selain yang ngurus 3 brand itu tuh aku ini freelance Bu, designer gitu. Oh iya, di mana? Ada namanya studio, namanya Lut Studio. Jadi dia tuh studio produksian juga, terus kayak jadi klien dia tuh brand-brand gitu loh Bu, brand-brand ya lokal brand yang startup gitu-gitu. Nah, klien dia tuh suka butuh desain gitu. Nah, biasanya dikasihin ke aku gitu desainnya. Jadi kayak ngerjain desain beberapa brand gitu. Jadi freelance juga. Wow, mantap. Jadi selain ngurusin brandnya yang ada 3 itu ya, plus dan kesehariannya tentu saja jadi YouTuber ini kayaknya ya. Waduh, iya, menyisihkan sedikit-sedikit waktu untuk nge-YouTube. Bener banget. Dan apa ya, sebentar lagi jadi influencer terkenal nih kayaknya ya. Amin ya Allah. Amin. Nah, apa berarti memang keberanian atau membuat apa ya brand itu sudah sejak kuliah ya, apa namanya muncul. Nah sekarang alhamdulillah bisa konsisten sampai sekarang masih ada. Itu buat teman-teman nih yang mungkin kuliah atau yang sudah selesai, ternyata kita bisa loh memulai usaha kita pada saat kuliah ya, Riz ya. Benar. Kalau memang tidak ingin tergantung sama orang, tadi kan nggak kerja sama orang, pengennya sendiri, nah itu bisa banget dari kuliah. Banyak hal banget yang Rizky lakukan ketika semasa kuliah ya, jadi benar-benar demikian rupa oleh Rizky waktunya dan lain-lainnya hingga sekarang bisa membangun itu semua. Itu tabungannya dari kuliah ya Rizky sebenarnya ya? Jadi sebenarnya makanya aku suka sharing gitu ke teman-teman aku, kayak kalau mau mulai bisnis gitu Bu, akankah lebih baiknya tuh dimulai kecil-kecilan aja, nggak apa-apa gitu Bu, dari semenjak kuliah. Karena kebanyakan dari teman-teman aku juga jadi berpelajaran juga, kalau baru mau mulai saat udah lulus itu bingung banget Bu, harus mulai dari mana, aku harus ngapain ya, harus mulai dari mana, kan juga nggak ketemu temen tuh benar-benar kayak kita buntu aja gitu Bu. Kalau udah selesai TA pulang ke rumah terus nggak ketemu siapa-siapa, kayak buntu aja gitu. Kan pas masih kuliah kita bisa sharing gitu ke teman-teman karena setiap hari ketemu kan sama teman-teman yang satu jurusan, satu lingkup lah gitu, sama-sama ngerti gitu. Makanya aku bilang harusnya dimulainya pas masih kuliah sih, itu waktu yang ya walaupun yang nggak gimana-gimana banget, kecil-kecilan aja, pokoknya mulai aja dulu gitu pas masih kuliah. Jadi pas udah selesai kita tinggal meneruskan gitu Bu, yang udah kita mulai. Nah, mulailah dari masa kuliah, karena bener banget sih Riz, pas kuliah tuh kita ketemu teman-teman, inspirasi benar. Inspirasi banyak banget, mungkin inspirasi bisa juga dari tugas kuliah atau dari macam-macam ya dari teman-teman. Kalau udah selesai biasanya kayak dunia ini sepi gitu ya. Iya. Udah. Makanya kita juga bisa nanya ke dosen Bu, kalau misalnya masih kuliah. Kan dari kompetensinya masing-masing, kayak ada dari dosen bisnis, kalau misalkan kita mau mulai bisnisnya berhubungan dengan pattern bisa nanya ke ibu kan gitu. Kalau udah lulus kan kayak bingung gitu mau hubungin dosen tuh, malu, seget kayak gitu kan. Kalau masih mahasiswa masih tanggungan dosen, jadi ya udah nanya-nanya aja gitu. Bener-bener, jadi bisa konsultasi ya sebebas-bebasnya gitu.
Nah, betul, karena di program studi kita ini juga punya keunggulan ya, Riz, kita ngajarin bisnis. Nah, jadi benar. Udah diajarin merintis bisnis. Makanya banyak banget alumni kita juga mahasiswa kita yang belum lulus tapi udah punya bisnis loh gitu. Iya. Maksudnya Rizky yang sekarang udah mulai sukses. Aduh, kecil-kecilan. Pengen tahu nih kunci sebenarnya kok bisa sih Rizky pede banget. Maksudnya kok bisa sih gitu menanamkan kepercayaan diri kayak tadi. Pokoknya saya pengen targetnya adalah runway, kemudian pede ikutan lomba, pede bikin brand dan lain-lain hingga sekarang. Sebenarnya apa sih Riz kunci kepedeannya itu, confidence-nya apa? Kalau kunci pede ya Bu ya, aku bingung sih karena sebenarnya nggak bisa serta-merta menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri gitu loh Bu. Kan kebanyakan sebab orang nggak pede itu karena ngerasa dirinya belum pantas, nanti aja, nunggu baik aja, nunggu bagus aja desain aku, nunggu perfect aja desain aku. Nah kalau kita nunggu sampai kita ngerasa pantas itu tuh bakal lama banget karena sampai kita mati pun kita akan terus berproses untuk menjadi yang lebih baik gitu dari diri kita sendiri. Nah aku tuh ngerasa aku udah ngerasa cukup nih saat aku bukan cukup, maksudnya cukup dalam arti untuk memulai gitu ya Bu ya. Jadi yang penting aku tuh 2 nih Bu, aku research dulu, pokoknya research sebanyak mungkin dan cari referensi. Dan yang ketiga tuh kita adalah melakukan yang terbaik yang saat itu kita bisa gitu Bu. Nah. Jadi saat research terus referensi sebanyak mungkin, terus melakukan yang terbaik yang kita bisa, udah maju aja gitu. Pedenya bukan berarti gue yang terbaik nih, aku yang terbaik, tapi ini aku berani menunjukkan ini hasil karyaku, ini yang terbaik dari aku gitu, dari aku yang terbaik, bukan terbaik dari orang lain tapi terbaik dari aku gitu. Pede aja kan kita ya gitu. Iya bener banget. Memang kadang orang gak pede itu karena emang itu tadi ya Riz, dia ngerasa belum pantas gitu, belum. Benar banget. Oh, padahal semua orang bisa ya maju. Benar. Dan 3 kunci tadi, gengs, 3 kunci tadi yang pertama adalah apa? Research. Kemudian yang kedua adalah perbanyak referensi. Referensi. Do your best. Nah itu 3 kunci yang benar banget sih. Aduh, semoga yang mendengar ini siapapun itu ya, calon mahasiswa maba, karena kita udah mulai nerima mahasiswa ya Rizky 2020. Iya benar. 5 tahun yang lalu Rizky maba, sekarang udah ada maba. Iya. Kalau pengen percaya diri ya tadi bahwa memang apa ya, jangan tunggu siap, jangan tunggu saya perfect, karena itu iya benar selalu berproses. Ini itu benar banget. Iya. Jadi do your best atas apa yang kamu punya, tapi memang do your bestnya punya dasar ya nggak, yang tadi. Makanya saya bilang tadi Risti tuh seneng banget kayaknya baca-baca, nyari referensi. Itu penting sih ya, apalagi kita mahasiswa itu butuh banget yang namanya input inspirasi dari fashion designer yang lain atau dari majalah yang lain dan lain-lain. Wow, tuh udah dapet 3 ya. Kemudian semoga semua jadi bisa terpikir, iya juga ya gitu sih. Apa sih kesan-pesan Risti selama kuliah di prodi kreatif tekstil dan mode? Kalau kuliah di sini tuh kita kan kalau di fashion tuh banyak banget tekniknya, kayak jahit, gambar, teknik reka rakit, reka latar, bikin pattern, bisnis. Nah di KTM ini benar-benar semuanya dikasih gitu Bu. Jadi satu-satunya itu apa sih namanya? Jadi kita bisa dapat banyak gitu Bu. Kalau kita kuliah di fashion design kan kita cuman ngulik desain aja, tapi di KTM ini kita benar-benar diajarin dari nol banget, dari gambar dasar banget, dari jahit dasar banget, dari bikin baju dasar sampai bikin kutur, dari bisnis. Pokoknya belajar banyak deh, pokoknya banyak dapet hal yang mungkin kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang saking banyaknya jadi susah fokus, tapi menurut aku karena banyak ini kita akhirnya jadi tahu dong nanti interest kita tuh kemana. Oh kayaknya aku lebih ke bikin kutur deh, oh kayaknya aku lebih ke pattern deh. Nah tugas kita ngefokusinnya tuh nanti gitu Bu. Pokoknya sejauh ini pokoknya overall suka deh, karena aku suka gitu, jadi happy gitu. Gimana sih? Karena emang udah passionnya dari awal ya.
walaupun banyak tugas tapi karena mencintai ini dijalani aja. Dan alhamdulillah banyak input banget, bener, karena kita belajar tekstilnya juga kan ya, mulai dari pengolahan tadi belajar gambar itu jelas ya di tingkat 1 diawalin dari basicnya, kemudian setelah itu mulai ke image ya, karena sebelum menciptakan image tahu bagaimana sih menyusun image dan bagaimana sih menampilkan image itu, hingga ke tekstil, pengolahan tekstilnya, dan kemudian ke busana. Emang banyak banget ya akhirnya banyak banget dan akhirnya itu bener kita pilih ke yang mana itu nanti akan ketahuan sendiri ya nggak sih, Riz? Di tugas akhir juga udah mulai diminta kan fokusnya kemana. Benar. Wow, seru banget ya. Ini banyak banget hikmah yang bisa kita dapatkan sebenarnya ngobrol sama Kakak Riz ini sih, Kakak Riz. Aduh. Buat teman-teman, kita pokoknya nanti akan terus kedatangan tamu-tamu yang lain, entah itu dosen, entah itu alumni, entah itu mahasiswa yang diundang di sini untuk mendengar cerita-cerita mereka. Kalau saya bisa simpulkan nih dari perbincangan kita, intinya adalah bahwa mimpi itu bisa dikejar kalau memang kita punya keinginan yang kuat ya. Pertama tadi keinginan yang kuat dan keberanian, juga kepercayaan diri dalam diri kita sendiri. Itu semua memang berasal dari diri kita nggak ya, Riz ya? Benar Bu. Kalau saya lihat sih gitu tadi, jadi keinginan yang kuat sehingga niat yang baik juga, dan akhirnya nggak tahu semesta mendukung aja ya, Tuhan mendukung. Iya benar. Kita benar. Dan akhirnya terjadilah ya. Hingga terakhir, Riz, ada nggak yang pengen disampaikan buat semua pendengar yang sedang mendengar saat ini? Apa ya Bu pesannya? Ya benar tadi kata Ibu, kalau kita bermimpi itu pasti bisa gitu. Selagi kita mau berusaha, dan harus satu yang kita ingat gitu, saat kita punya mimpi, kita udah berusaha, nanti hasilnya adalah tergantung pada alam, bukan alam, tergantung pada takdir, tergantung pada takdir Allah gitu, takdir Tuhan. Jadi kita punya mimpi, terus kita udah berusaha, kita harus percaya diri, harus optimis iya, tapi untuk hasilnya kita serahkan benar-benar hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi benar-benar nggak boleh harus gitu Bu. Pokoknya intinya adalah menurut aku saat kita punya mimpi, kita udah berusaha melakukannya, kita optimis boleh, pede boleh, untuk hasilnya benar-benar kita serahkan aja gitu. Kayak ya udah, emang itu udah yang kita lakuin yang terbaik, terima aja gitu Bu. Kalau misal pun mimpi kita tuh nggak tergapai, pasti kita tuh dialihkan hal yang lebih baik lagi gitu sebenarnya. Nah itu sih ikhlas kali ya, terakhir ikhlas. Nggak boleh terlalu gimana ya, terlalu harus banget mimpi aku tercapai, aku harus banget menjadi ini gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu, Tuhan menakdirkan kita tuh sebenarnya yang terbaik tuh apa, yang terbaik tuh seperti apa gitu. Jadi lebih ke kita berusaha, tapi untuk hasilnya ya udah gitu. Jangan yang terlalu gimana-gimana juga. Jadi tersadarkan. Ini pertanyaan terakhir ya, ini beneran terakhir, dan saya jadi tersadarkan dari statement yang terakhir. Riz sebenarnya pernah nggak sih gagal gitu dalam, kan sebenarnya kemarin-kemarin tuh banyak berhasilnya, tapi pernah nggak sih menghadapi kegagalan? Sering Bu, sering banget. Kalau misalkan lomba nih, dari lomba misalnya, lomba tuh kan sering banget kalah. Kan seperti yang tadi aku bilang, lomba tuh kan maunya menang gitu Bu. Tapi kita udah melakukan yang terbaik, tapi akhirnya kalah. Nah aku tuh nggak tahu Bu, aku punya nggak tahu, aku bilangnya ini karunia gitu Bu ya. Karunia, aku tuh punya mimpi yang besar, aku semangatnya lumayan tinggi gitu. Tapi saat aku gagal, aku legowo gitu Bu. Oh ya udah, emang ini yang terbaik gitu. Selalu kayak diberikan rasa yang gitu Bu. Aku nggak pernah kayak bener-bener jatuh, aku gagal nih, aku sedih banget. Jarang gitu aku ngerasain kayak gitu. Saat aku gagal, oh ya udah, emang ini Allah yang maunya gini, emang ini yang terbaik buat aku gitu. Jadi dari sama kayak bisnis juga nih Bu, bisnis juga kan orang-orang suka nanya, Kak Risti gimana sih sukses kayak gitu gimana Kak? Padahal orang-orang nggak tahu kan di belakangnya aku belum sesukses itu, income-nya belum seberapa gitu. Tapi kayak dari situ sebenarnya nggak bikin jadi down, jadi semangat aja gitu Bu. Bener banget, sepakat, nerimo ya. Kuncinya ada nerimo. Jadi mau yang tadi saya sebutin, memang Risti banyak menang lomba, tapi
yang diikutin juga lebih banyak lagi dan gagalnya juga ada ya Rizky. Ada banyak malah gagalnya Bu. Dan tapi ya udah gitu loh, go aja, emang itu yang terbaik gitu. Sepakat banget Riz. Memang menerima itu nggak gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Tapi ketika itu benar dilakukan rasanya plong banget nggak sih? Plong banget. Terus kita udah ready untuk selanjutnya, apalagi nih selanjutnya gitu, semangat buat next step-nya gitu Bu. Iya bener banget tuh ya guys, teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan ini, kita disadarkan lagi nih dari perbincangan ini ada hikmah satu hal lagi, bahwa memang impian itu bisa kita capai ketika kita memang punya niat yang kuat, passion yang kuat. Tapi ketika impian itu tidak tercapai, ya jangan jatuh ya. Berarti iya benar. Ini adalah terima, ikhlas, lalu bangkit lagi. Itu sih mungkin ya. Benar. Karena pasti ada rencana lain yang lebih indah lagi buat kita. Pasti. Harus percaya. Pokoknya selagi kita udah berusaha, kalau gagal pun nanti akan dibelokin ke jalan yang mungkin lebih tinggi dari apa yang kita impikan gitu Bu. Bener mungkin banget. Aja kan. Benar banget. Iya. Ada jalan lagi di sana yang untuk kita yang terbaik. Wah, seru banget hari ini ya. Selain cerita tentang pengalaman Rizky, banyak banget hikmah hidup yang bisa kita ambil dari sini. Sampai ketemu lagi bersama saya Morinta Rosandini dan juga Ristia Dewa Farisa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Kak Ristia. Sama-sama Bu.